Kita akan bahas kasus kejahatan yang menurutku ini paling gak kemanusiaan sama sekali. Paling jahat, paling sadis kayak. Apa itu? Yaitu kasus mutilasi terbesar di Indonesia. Kasus Ryan Jombang yang benar-benar viral dan geger banget di tahun 2008 kemarin. Siapa yang masih ingat? And welcome to Stripes After Dark. Oke, kita awali dengan kasus mutilasi pertama di Indonesia, yaitu kasus Setiabudi 13. Jadi di suatu pagi tanggal 23 November 1981 ada dua orang satpam yang menjaga PT Garuda Mataram Motor di Jalan Setiabudi Sudirman di Jakarta. Dua satpam bernama Suryati Jaya dan Ade Sumarna ini melakukan pekerjaannya, yaitu menjadi satpam untuk menjaga gerbang depan PT ini. Nah, tiba-tiba ketika pagi hari itu mereka mencium bau-bau aroma yang tidak sedap, yang benar-benar menusuk hidung mereka. Terus mereka melihat ada dua kardus besar di dekat jembatan penyeberangan kan. Terus mereka mendekat, baunya dari sini nih, baunya kuat banget. Tapi karena mereka takut buka, mereka pergi ke polisi lalu lintas dekat sana dan minta tolong, Pak polisi ada kardus mencurigakan yang baunya nggak enak. Tapi karena pada saat itu polisinya lagi sibuk ya, kan Jalan Sudirman kan macet, jadi kayak nanti aja lah dicek. Terus sampai dua orang pemulung datang di sekitar sana dan melihat ada kardus. Mereka senang karena kardus bisa dijual sama pemulung. Terus mereka melihat dan membuka isi kardus itu, dan kardus pertama itu berisi sepotong kepala manusia dan tulang belulang manusia. Ketika mereka kaget banget dan mereka kayak, apa ini? Dan mereka membuka kardus kedua dan mereka melihat daging-daging manusia yang sudah diiris, dikupas-kupas, dipotek-potek dari tulangnya. Organ-organ tubuh manusia itu di kardus kedua ini. Mereka kaget, mereka teriak. Dan pada akhirnya mereka minta tolong sama polisi tadi. Dicek sama polisi dan itu benar, itu adalah potongan-potongan tulang belulang dan daging-daging manusia yang sudah disayati dan dikuliti. Besoknya berita ini langsung viral di mana-mana, semua koran pada memuat berita tentang Setiabudi 13. Kenapa 13? Karena 13 itu 13 potongan tulang-tulang manusia yang ada di kardus itu. Nah, sampai sekarang belum ditemukan siapa pelaku dari pembunuhan ini, dan juga belum ditemukan siapa identitas dari korban yang dipotong-potong ini. Tapi forensik mengatakan kalau siapapun yang melakukan kejahatan ini itu benar-benar sadis banget, karena untuk kamu bisa mengiris daging ini dari tulang manusia itu sulit banget dan perlu waktu yang lama. Tapi itu kayak bener-bener bisa diiris dengan presisi dan dengan bagus. Kedua, kita ada Ferry Idam Hendiansyah atau kita kenal dengan Ryan Jombang. Kalian pasti ingat, ini rame banget tahun 2008. Kasus pembunuhan Ryan Jombang ini diungkap ke publik pada tanggal 12 Juli 2008. Di mana ditemukan mayat dari manajer perusahaan swasta bernama Heri Santoso yang merupakan manajer dari pacarnya Ryan. Kok bisa sih? Jadi Ryan ini selain dia juga pembunuh dan mutilasi semua korbannya, dia juga adalah seorang gay. Dan dia itu punya pacar namanya Noval. Nah, Noval ini kerja di perusahaan swasta itu dan punya manajer namanya Pak Heri Santoso ini. Dan Ryan ini cemburu. Kenapa kok dia membunuh Heri? Karena dia cemburu sama Heri. Heri ini seperti terlihat mendekati pacarnya Noval yang pada saat itu. Ya bener gak bener ceritanya seperti itu. Lalu dia mendatangi Pak Heri ini di apartemennya di Jakarta. Lalu tubuhnya ini dipotong. Dan ATM-nya Heri, ATM-nya korban itu diambil dan dipakai foya-foya sama Ryan. Nah, akhirnya mayatnya Pak Heri ini ditemukan sama warga. Ternyata disembunyikannya tidak sepinter itu ya. Dan itu mulai muncul laporan-laporan dari warga sekitar yang melaporkan kalau anggota keluarga mereka itu pada hilang. Dan ini menariknya, anggota keluarga itu semua memiliki hubungan dekat dengan Ryan Jombang. Langsung kan ditangkap Ryan. Kok bisa ketangkap? Karena Ryan itu terkena CCTV
memakai ATM-nya Pak Heri ini. Dari situlah kenapa polisi bisa menangkap Ryan Jombang ini. Ketiga, ada Brigadir Petrus Bagus. Jadi dia ini seorang polisi yang normal. Awalnya dia itu ikut ke akademi polisi, dan menurut keterangan polisi dia itu di akademi polisi nilainya salah satu yang tertinggi di akademi itu. Dia ini membunuh dan memutilasi 2 orang anaknya sendiri bernama Fabian umur 5 dan Amora yang umur 3 pada saat itu. Tidak ada catatan buruk sama sekali tentang Petrus ini. Sampai suatu hari itu kayak ada pertengkaran di keluarga dia. Nah, suatu saat Petrus ini pernah cerita sama teman polisinya kalau dia ini selalu dikelilingi oleh awan-awan hitam, dan dia mengaku dimanapun dia berada, dia tuh kayak seperti diikuti oleh 20 orang berbadan tegap yang selalu mengikuti dia dimanapun dia berada. Akhirnya besoknya itu dia membunuh anak-anaknya sendiri dengan dimutilasi, dan dia tuh sempat mau membunuh istrinya, tapi istrinya itu teriak dan langsung keluar dari rumah. Setelah ditangkap polisi dan lain-lain, dia ditanyai, kenapa kamu kok tiba-tiba menggila dan membunuh anak-anakmu sendiri? Dia bercerita karena dia mendapatkan bisikan dari Tuhan, dan dia tahu kalau anak-anaknya sekarang itu sudah masuk surga dan menyatu dengan dirinya. Yang nggak tahu dirinya itu dia sendiri atau Tuhan, aku kurang tahu. Pokoknya dia kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini aja cerita kita kasus-kasus mutilasi terbesar dan menurutku terngeri di Indonesia. Ada ceritanya ada banyak, tapi aku pilih yang terbaik. Kalau video ini rame, mungkin aku buat part 2-nya. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka video-video ini. Dan see you on the next episode di Stripes After Dark.